Hai, aku Misha. Terima kasih ya sudah berkunjung ke duniaku. Aku suka sekali bercerita. Semoga ceritaku bisa jadi teman buat sepimu ya. Kali ini aku akan melanjutkan cerita tentang rumah hantu di perkebunan karet. Di episode kemarin, kita udah sampai di momen dimana Om Wahyu, tokoh utama dalam cerita ini, bertemu dengan si Poci untuk pertama kali. Buat kamu yang belum ngikutin channel ini, bisa langsung dengerin episode sebelumnya ya. Oh iya, cerita ini aku dengar pertama kali dari Bri, akun Kabri, pemilik cerita yang asli. Aku sertakan di deskripsi ya. Kamu bisa support dia dengan follow dia di Twitter. Oh iya, kalau kamu suka dengar aku bercerita, follow aku ya di Spotify. Nama akunku begini ceritanya. Atau kamu juga bisa subscribe channel YouTube ini. Dan kamu juga bisa loh mengirimkan kisah pengalaman nyatamu apa aja ke email yang aku sertakan di deskripsi video ini. Semoga kamu mau ya berbagi ceritamu denganku, dan aku akan bacakan ceritamu sehingga lebih banyak orang bisa merasakan apa yang kamu rasakan saat itu. Langsung aja ya. Begini ceritanya. Badan Om udah lemes, bulu kuduk berdiri semua. Jantung Om, aduh, udah gak karu-karuan deh, berdegup sangat kencang. Ketika Om sadar kalau yang Om lihat waktu itu adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan. Aduh, berwarna putih, kotor gitu, kusam. Bagian wajahnya terbuka, tapi Om gak bisa lihat wajahnya dengan jelas. Om langsung nunduk dan pelan-pelan menutup pintu. Setelah pintu tertutup, buru-buru Om naik ke atas tempat tidur, sembunyi di balik kelambu. Om ketakutan, berharap semoga Poci itu tetap berada di luar kamar. Tapi ya, harapan cuma tinggal harapan. Ketika Om sudah bersembunyi di balik selimut, tiba-tiba pintu kamar pelan-pelan terbuka. Om cuma bisa pasrah. Om lihat ke arah pintu, Om ngintip tanpa bisa berbuat apapun, udah lemes. Ketika pintu udah terbuka penuh, Om lihat, ya oke, pasti ada pocong yang tadi. Dia mengintip, terus dia melayang masuk ke dalam kamar Om dan berhenti tepat di tengah kamar. Dia berdiri diam menghadap ke tempat tidur, ke muka Om. Aduh, Tuhan, Om sangat ketakutan. Badan Om udah lemes, tulang udah seperti lepas dari engselnya. Soalnya posisi kita waktu itu cuma dipisahkan oleh kelambu yang tipis transparan. Dan ternyata wajah pocong itu hitam dan gak karuan bentuknya, hancur. Om udah
di ujung pingsan sih waktu itu. Situasi sangat mengerikan. Tiba-tiba si Poci mengeluarkan suara crek, crek, crek. Kaget. Setelah itu Om gak ingat apa-apa lagi. Kayaknya sih pingsan. Ketukan pintu di pagi hari pun membangunkan Om dari tidur atau pingsannya. Suara Wahyu memanggil-manggil dari luar kamar. Pak, Pak Heri bangun pak. Pak, sudah subuh pak. Om langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Lalu kita sholat subuh bersama seperti hari-hari sebelumnya. Setelah sholat, Om lihat wajah Wahyu pun juga sama ya, pucat kayak kurang tidur gitu. Om pun bertanya, Wahyu, kamu kurang tidur ya? Oh iya pak, nanti aja pak di luar rumah sih ceritanya ya pak, kata Wahyu setengah berbisik. Ya Om cuma ngangguk sih, karena kayaknya Om tahu sih apa yang akan dia ceritakan. Siangnya ketika sedang mengawasi para pekerja, Wahyu mulai bercerita. Tadi malam saya gak bisa tidur pak, saya ketakutan. Dari awal kita mendengar suara crek-crek di luar rumah, saya udah mulai ketakutan pak. Karena, aduh maaf nih pak, saya tahu itu suara apa, itu suara pocong pak. Cerita awal Wahyu yang ya kaget gak kaget buat Om. Makanya saya langsung ajak Pak Heri masuk ke dalam rumah. Yang saya takut pak, kalau si Poci itu masuk ke dalam rumah. Dan bener pak, saya mendengar suaranya pak dari ruang tengah. Untungnya pak, dia gak masuk ke kamar saya. Karena itu pak, saya gak bisa tidur semalaman pak. Pak Heri dengar suaranya juga gak semalam? Tanya Wahyu di ujung cerita. Om langsung menghela nafas panjang dan menceritakan kejadian yang Om alami pada malam itu. Semuanya. Wahyu cuma bisa terpekur diam dan kaget mendengar cerita Om. Ternyata itulah alasannya kenapa si Wahyu hanya tahan 1 minggu sewaktu tinggal di rumah itu sendirian pertama kali. Dia gak kuat menahan gangguan-gangguan yang terlalu ekstrim. Setelah hari itu, Om dan Wahyu putuskan untuk tidur satu kamar aja deh setiap malam untuk mengurangi rasa takut. Terus, apa teror berakhir? Sayangnya sih belum. Justru teror tetap berjalan dan makin ekstrim. Hai, balik ke Bri lagi ya. Besok gue ceritakan kisah seram lain yang dialami Om Heri dan Wahyu di rumah itu. Masih banyak kisahnya. Halo, ini Misha. Kita lanjut ya ke part 2 dari cerita Om Wahyu dan Heri. Oh sorry, Om Heri dan Wahyu. Gimana teman-teman? Kalau Misha sih udah tengok kiri, tengok kanan, tengok belakang, kayak ada yang ngawasin gitu teman-teman sambil Misha bacain cerita ini. Ih, merinding. Tapi gak apa-apa deh, yuk kita lanjut. Halo, aku Bri. Kita lanjut cerita Om Heri dan Wahyu ya, waktu tinggal di perkebunan karet. Seperti biasa, yang cerita setelah ini adalah dari sudut pandang Om Heri langsung, bukan aku, Bri. Sekali lagi, karena ini kisah nyata, jangan baca sendirian ya, please. Hari-hari berikutnya kami jalani seperti layaknya pekerja ya, menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tentu saja diiringi dengan banyak kejadian yang aneh dan ya bisa dibilang menyeramkan. Kami jalani semuanya sambil mencoba tabah dan sabar.
Ya mau gimana lagi ya, namanya juga kita sedang mencari nafkah untuk keluarga. Suka nggak suka, ya mungkin itulah perjuangan Om. Hampir setiap malam nenek itu yang menyapu dengan sapu lidi selalu terdengar. Tapi Om dan Wahyu udah nggak pernah lagi menghiraukan, apalagi sampai berniat buka jendela dan mengulangi melihat wujudnya. Kami hanya membiarkan dia dengan kegiatannya sampai menghilang gak terdengar lagi. Terkadang nenek itu menyapu sambil mengeluarkan suara tertawa. Aduh, merinding Om ceritainnya. Kadang dia ketawa, kadang dia nangis, seperti mencoba menarik perhatian kami supaya kami membuka jendela kamar kami. Ngomong-ngomong, kalau kamar kamu ada jendelanya, Bri, sekarang coba deh kordennya ditutup dulu, Bri. Tapi gak bergeming. Dalam ketakutan kami tetap gak menghiraukan dan mencoba untuk tidur karena kami butuh istirahat supaya bisa bekerja keesokan harinya. Setelah sudah beberapa lama tinggal dan bekerja di tempat itu, Om sudah mulai hafal lah dengan seluk-beluk hampir di setiap sudut perkebunan. Ada satu sudut yang sering menarik perhatian Om ketika Om sedang patroli berkeliling di wilayahnya. Sudut wilayah yang cukup gelap dan menyeramkan ini berbatasan langsung dengan hutan rindang yang berada di luar wilayah perkebunan. Jadi hanya beberapa meter kemudian kami sudah gak akan menemui lagi pohon karet. Yang ada hanya pepohonan yang besar-besar dan rindang, yang bahkan hanya sedikit sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalamnya. Gelap loh, seram melihatnya walaupun siang hari. Wilayah yang cukup jauh dari rumah tempat tinggal kami. Tapi mau gak mau kami tetap harus berpatroli ya sampai ke tempat itu. Kalau pada malam hari Om dan Wahyu berdua yang berpatroli ke tempat itu. Kalau masih siang ya Om kadang sendirian. Waktu itu pada sore hari yang biasa dan normal sebenarnya, Om berjalan kaki mengelilingi perkebunan sendirian. Para pekerja penyedap karet sudah selesai bekerja. Suasana udah sangat sepi, gak ada orang sama sekali. Cuaca sebenarnya sangat bersahabat, sore yang cerah, gak terlalu panas juga. Om berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang kadang diselingi rerumputan. Jalan setapak yang membelah di sela-sela barisan pohon karet. Sampai pada akhirnya, Om tiba di tempat yang menurut Om menyeramkan itu. Sudah sangat sepi, Bri. Hari sudah menjelang gelap ketika Om sudah sampai di sana. Angin semilir mengembus pelan membuat suasana menjadi sedikit lebih sejuk lah. Ya, Om tetap melanjutkan langkah hingga mencapai sudut paling ujung wilayah perkebunan karet. Om berniat memeriksa keadaan sampai benar-benar pasti kalau semuanya terlihat aman. Langkah Om berhenti tepat di ujung pepohonan karet yang paling terakhir. Om melihat sekeliling, Om tengok kiri, tengok kanan. Sekitar 20 meter di depan Om berdiri itu sudah masuk ke wilayah hutan rimba yang sepi dan gelap itu. Tiba-tiba pandangan Om terhenti pada salah satu sudut hutan. Ada pemandangan yang cukup menarik perhatian. Dalam suasana sore menjelang maghrib yang sudah mulai gelap itu, Om melihat ada dua orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Mereka kayak sedang menggali tanah gitu loh. Menggali tanah yang berada di bawah satu pohon yang sangat besar. Nah, pikir Om, siapa nih? Udah mau maghrib kok masih gali tanah gitu. Dan ini kan di hutan. Jadi karena penasaran dan juga untuk memastikan keadaan, Om
berjalanlah mendekati mereka. Setelah sudah cukup dekat, baru Om dapat melihat dengan jelas penampilan mereka. Ternyata itu 2 orang laki-laki yang berbaju hitam-hitam gitulah. Mereka pakai topi caping kayak petani gitu ya di kepalanya masing-masing. Mereka menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Nah, dengan cangkul itu mereka tampak sedang menggali. Fokus banget sih kayaknya. Ya, biar cepat kelar gitu ya mungkin ya. Masing-masing orang menggali satu lubang. Jadi ada 2 lubang yang mereka gali. Lubangnya berukuran kira-kira 2 kali 1 meter lah. Iya, tampak kayak seperti lubang kuburan. Tampaknya memang iya mereka sedang menggali 2 liang kubur. Wah, pikir Om, aneh nih. Ada yang gak beres nih. Setelah sudah beberapa lama tinggal di situ, Om sudah dapat memastikan kalau Om gak pernah soalnya melihat ada pemakaman di wilayah itu gitu loh. Tapi 2 orang itu kayak gak terganggu sih dengan kehadiran Om yang sudah berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. Om masih tetap diam dan gak mengganggu. Om coba hanya berdiri dan mengamati mereka menggali. Kembali ada yang menarik perhatian yang membuat Om makin yakin kalau mereka tuh memang sedang menggali liang kubur. Tepat di sebelah salah satu liang kubur tergeletak 2 papan kayu berbentuk nisan. Posisi Om berdiri ya cukup dekat lah untuk membaca tulisan yang ada pada papan itu. Papan pertama tertulis Supri, sedangkan papan kedua tertulis Mariono. Tulisannya pakai cat hitam gitu yang cukup besar lah, pokoknya jelas terbaca dari jarak Om berdiri. Suasana sudah makin gelap ketika kedua orang itu akhirnya menghentikan kegiatannya. Nah, barulah keduanya kayaknya sadar kalau ada Om yang mengamati di belakang mereka. Assalamualaikum Pak, saya Heri Pak yang bekerja di perkebunan sebelah. Warga mana yang baru saja meninggal Pak? Om membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Gak lupa Om menjulurkan tangan ke salah satu lelaki itu untuk mengajak bersalaman. Salah satu dari mereka berjalan perlahan ke arah Om. Seorang lelaki berkumis tipis berumur sekitar parubaya lah 50 tahun gitu ya. Dia menyambut uluran tangan Om dan kami pun bersalaman. Om kaget karena ketika bersalaman Om merasakan tangannya si bapak ini itu dingin banget. Padahal kan mereka habis bekerja keras ya mencangkul. Lalu dia pun menyebutkan namanya. Iya Pak, saya Supri. Itu teman saya, Mariono. Aduh, refleks. Om langsung melepaskan genggaman tangan kami yang tengah bersalaman. Ya nama yang mereka sebutkan adalah nama yang tertulis pada 2 papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur. Waduh, ini sosok lelaki yang mengaku bernama Supri di bawah topi capingnya itu tersenyum menyeramkan dengan wajah pucat dan mata melotot, sementara rekannya yang berdiri di sebelahnya hanya diam tanpa kata, gak ada ekspresinya. Wajahnya udah kayak abu-abu gitu sih. Om jantung udah kayak mau copot, merinding ketakutan. Merinding Om cerita lagi nih, Om masih inget banget waktu itu. Om berjalan mundur pelan-pelan. Kemudian cepet-cepet Om berbalik badan dan berjalan dengan langkah yang cepat, hampir berlari. Ketika sudah agak jauh, Om akhirnya memberanikan diri menoleh ke belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mereka masih ada dalam kegelapan hutan, berdiri menghadap ke arah Om berjalan. Makin cepatlah langkah Om untuk menjauhi, hingga akhirnya mereka gak terlihat lagi, hilang dari pandangan. Alhamdulillah ya Allah. Kejadian yang cukup aneh itu langsung Om ceritakan pada Wahyu malamnya. Wahyu sih bilang dia belum pernah melihat kejadian itu karena katanya belum pernah berjalan sendirian sampai ke ujung perkebunan, ke tempat yang Om ceritakan tadi. Dia cuma cerita ya pernah ada kisah yang beredar dari mulut ke mulut, kalau dulunya ada satu wilayah di hutan itu pernah ada kejadian menyeramkan, tapi itu pun sudah bertahun-tahun yang lalu sih, sudah lama sekali. Jadi pernah ada 2 orang yang dibunuh oleh sekelompok orang. Menurut kabar yang beredar, pembunuhan itu terjadi karena ada perselisihan bisnis antar kelompok. Nah, sebelum dibunuh, kedua orang itu disuruh untuk menggali kuburannya sendiri oleh mereka yang membunuhnya. Cukup mengerikan sih kisahnya. Tapi untuk kebenarannya ya wallahu a'lam ya, Om nggak tahu, entahlah. Beberapa hari setelah kejadian itu kami kedatangan tamu. Pak RT dari desa sebelah datang berkunjung. Pak Roni namanya. Sebelumnya Pak Roni sudah beberapa kali datang sih. Kali ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya pada kami. Sore itu kami berbincang seru sambil ditemani kopi dan singkong rebus, hasil dari menanam sendiri. Iya, hasil berkebunnya Wahyu di sela-sela waktu senggangnya dia. Seperti biasa beliau bercerita dengan semangat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu diiringi dengan mimik muka dan gestur tubuh untuk menambah jelas dongengnya kepada kami. Ya, Om sih seneng ya, seru dengernya kalau diceritain tentang latar belakang daerah tempat Om bekerja ini. Beginilah Pak Roni bercerita. Jadi rumah yang kalian tinggal ini sudah lama berdiri berbarengan dengan perkebunan ini, sekitar tahun 1950-an lah. Waktu itu saya masih kecil, tapi kurang lebihnya saya paham sejarah tempat ini. Pak Roni mulai membahas tentang rumah yang Om dan Wahyu tinggali. Sebelumnya perkebunan ini adalah desa kecil yang jumlah penduduknya gak terlalu banyak. Desa yang cukup terpencil. Tapi ada yang cukup menyeramkan dari desa itu. Apa yang menyeramkan, Pak? Tanya aku mulai penasaran. Dengan logat Melayu yang kental, beliau melanjutkan bercerita. Kali ini setengah berbisik, ada raut ketakutan tersirat di wajahnya. Ada pemakaman yang cukup besar di dalam wilayah desa itu. Sangat besar sih sebenarnya. Luasnya hampir separuh dari luas keseluruhan desa. Nah, kenapa sampai seluas itu? Karena pemakaman itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang meninggal di dekat situ, tapi juga untuk orang meninggal di desa-desa sekelilingnya, yang kadang jaraknya cukup jauh lah. Dan juga pemakaman itu sudah cukup tua. Menurut cerita yang beredar, sudah ada sejak tahun 1800-an. Hingga pada akhirnya desa tersebut digusur untuk penanaman pohon karet untuk perkebunan ini. Termasuk pemakaman besar itu ikut juga digusur dan dipindahkan ke tempat pemakaman baru yang jauh jaraknya dari sini. Kemudian Pak Roni mendekatkan posisi duduknya ke tempat kami duduk. Suaranya makin kecil, mimik ketakutan semakin tampak di wajahnya. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang tidak terbawa untuk dipindahkan karena kurangnya data mengenai pemakaman itu. Hanya makam-makam yang masih terlihat yang dipindahkan, sisanya tertinggal di wilayah ini. Om dan Wahyu terkejut mendengarnya. Setelah mendengar cerita beliau,
kami jadi teringat satu peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Peristiwa seram yang sepertinya berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Pak Roni ini. Jadi seperti biasa hari itu Om dan Wahyu pergi ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan harian kami. Biasanya kami memang berbelanja setiap 2 minggu sekali. Perjalanan kami tempuh menggunakan motor sekitar 2 jam lebih perjalanan pulang pergi. Gak seperti biasanya disebabkan karena satu dan lain hal kami terpaksa pergi ke kota waktu itu sore. Biasanya sih kami perginya pagi atau siang. Nah, hari itu sekitar jam 5 sore kami mulai perjalanan. Ketika waktu maghrib kami sampai di tujuan. Selepas Isya baru kami selesai belanja dan bersiap-siap untuk pulang. Nah, ketika baru keluar dari satu toko, kami berjumpa dengan atasan kami yang kebetulan baru sore harinya datang mengunjungi kami di perkebunan. Dia menyempatkan diri untuk beristirahat di kota itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang. Wah, kebetulan ketemu kalian. Ayo kita cari makan dulu. Begitu kata Pak Burhan. Iya, namanya Pak Burhan. Ajakannya sangat berat untuk ditolak saat itu karena memang kami sudah sangat lapar. Dan kami yakin kalau beliau pasti mengajak makan di restoran yang enak-enak, restoran yang besar. Nah, benarlah perkiraan kami. Kami mampir di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal. Pucuk Dicinta, ulam pun tiba. Kami makan enak malam itu, Bri. Kami berbincang cukup lama di restoran itu karena masih cukup banyak cerita dan keluh kesah yang belum diceritakan kepada beliau mengenai pekerjaan dan hal-hal lainnya. Sialnya, kami jadi lupa waktu. Hingga pada akhirnya Wahyu memberi kode dengan menendang-nendang kaki Om. Om langsung melihat jam, sudah hampir jam 10 malam. Om langsung menutup pembicaraan dan segera pamit pulang. Oh ya sudah, kalian hati-hati di jalan ya. Saya lanjut ke Palembang. Begitu Pak Burhan menutup pertemuan. Kami pun pulang. Malam itu udara cukup dingin, angin berhembus kencang menerpa wajah Om yang duduk di belakang, dibonceng oleh Wahyu. Wahyu pun terlihat cukup sigap mengendalikan motor dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hati-hati yuk, udah gelap banget ini, Om mengingatkan. Iya Pak, saya cuma pengen cepat sampai rumah. 15 menit awal perjalanan kami masih terlibat percakapan, masih bisa ngobrol seru walaupun dengan barang belanjaan yang cukup banyak di atas motor. Namun ketika sudah memasuki wilayah hutan, kami lebih banyak diam, mulai gak ada perbincangan. Ya kami lebih banyak terdiam lah. Takut. Iya. Ya Om mulai takut lah, dan Om yakin kalau Wahyu juga pasti merasakan hal yang sama. Jalan sudah mulai memasuki jalan tanah, kanan kiri hanya pohon rindang yang terlihat amat sangat gelap. Cahaya yang terlihat hanya cahaya yang bersumber dari motor yang kami tunggangi, dan hanya suara deru motor yang terdengar di tengah-tengah hutan itu. Motor kami, gak ada motor orang lain. Bener-bener itu tuh bener-bener kita di dalam hutan, ya cuman kita aja. Saat itu hanya tinggal beberapa kilometer lagi kami sampai, ketika lampu motor mulai kedip-kedip seperti mau mati gitu loh. Ditambah suara mesin yang mulai terdengar batuk-batuk. Waduh, bener, mesin motornya Bri mati Bri akhirnya. Sesuatu yang sangat Om takutkan terjadi. Kita waktu itu terdampar di tengah hutan hampir setengah malam. Om turun dari motor, Wahyu langsung mencoba memperbaiki motor. Om lihat wajah Wahyu udah cukup panik waktu itu. Apa kita dorong aja motornya yuk? Kita jalan kaki, Om kasih ide. Saya coba memperbaikinya dulu Pak, paling hanya businya Pak yang kotor. Suasana mulai mencekam karena jam sudah lewat dari pukul 11 malam. Bayangin Bri, di tengah hutan jam 11 malam.
cuman kita berdua naik motor, motornya mati pun. Gak ada suara sama sekali, hanya terdengar suara peralatan Wahyu yang mencoba memperbaiki motor. Sangat hening. Semakin mencekam ketika terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Lolongan yang panjang, lolongan yang biasanya menandakan sesuatu. Om coba mengalihkan pikiran dengan ikut berjongkok di sebelah Wahyu. Suara lolongan anjing semakin jelas dan dekat terdengar. Om melihat ke arah Wahyu ketika tiba-tiba dia mencolek tangan Om dan kemudian menunjuk ke arah hutan. Di tengah gelapnya malam itu, Om mencoba melihat ke arah yang Wahyu tunjuk. Tapi Om gak melihat apa-apa sih, cuma deretan pohon yang gelap gulita gitu. Suara lolongan anjing kembali terdengar. Ketika Om akhirnya bisa melihat apa yang dimaksud oleh Wahyu. Dari kejauhan, Om melihat ada beberapa orang yang berjalan berbaris. Saking gelapnya, orang-orang itu masih terlihat berbentuk kayak cuma siluet hitam gitu loh, Bri, cuman bayangan gitu. Mereka berjalan dari dalam hutan menuju tempat di mana kami berdiri. Ketika semakin dekat, barulah terlihat semakin jelas kalau mereka berjalan membawa sesuatu. Beberapa orang yang paling depan memanggul keranda mayat. Iya, mereka berbaris membawa keranda mayat dan berjalan cepat. Suasana sangat mencekam. Kami hanya terdiam, gak mengeluarkan sepatah kata pun. Sangat menyeramkan. Kami udah lemes waktu itu, Bri. Ketika tengah-tengah malam, kamu bayangin, di tengah-tengah hutan, lihat orang berbaris membawa keranda mayat. Om merinding ketakutan, Bri. Begitu juga dengan Wahyu. Ketika sudah cukup dekat, baru terlihat kalau orang-orang itu berpakaian serba hitam, berbaris memanjang sambil berjalan. Ternyata mereka bukan berjalan, Bri. Mereka melayang, gak menyentuh tanah walaupun kakinya bergerak seperti melangkah. Kami membeku, terdiam, ketakutan. Untunglah ketika sudah tinggal beberapa meter jaraknya dengan kami, mereka belok ke arah kanan, ke arah di mana rumah kami berada. Setelah semuanya berbelok, kemudian berjalan menjauh, hingga akhirnya semua menghilang di telan gelapnya malam. Suara lolongan anjing pun ikut menghilang. Setelah sudah mulai hilang ketakutan dan rasa kagetnya kita, Wahyu mencoba untuk kembali menghidupkan motor. Alhamdulillah, motor kembali hidup seperti semula. Buru-buru kami beri melanjutkan perjalanan, masih tanpa kata yang keluar dari mulut kami. Kali ini Wahyu sangat pelan mengendarai motor. Dia sepertinya masih lemes, masih merasa takut.
Gak sampai 15 menit kemudian Om kaget nyaris terjatuh dari motor karena tiba-tiba Wahyu ngerem mendadak, menghentikan motor. Ada apa yuk? Berhenti? Om bertanya pada Wahyu yang sepertinya tidak tahu harus menjawab pertanyaan Om seperti apa. Cukup sekian cerita dari Om Heri dan Wahyu hari ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya ya. Insya Allah. Salam Bri. Hai, ini Misha lagi. Gimana teman-teman? Misha sih penasaran apa yang membuat Wahyu tiba-tiba berhenti saat sudah mau sampai rumah. Kasian ya Om Heri dan Wahyu sampai harus betah-betahin di situ buat bekerja. Oh ya teman-teman, kamu gak dengerin ini sendirian kan? Enggak, cuman kan ini kisah nyata. Takutnya udahlah, gak usah mikir macam-macam. Misha juga udah tengok kiri kanan nih soalnya. Teman-teman, kamu juga bisa dengerin ceritaku di podcast di Spotify. Nama podcastku begini ceritanya. Subscribe ya di channel aku biar aku makin semangat bacain cerita-cerita buat teman santai kamu atau teman tidur kamu atau teman gabut sambil makan snack. Oh iya, jangan lupa kamu juga bisa kirimin cerita pengalaman pribadi kamu untuk Misha bacain di channel ini. Sampai jumpa besok ya. Stay safe. Dari Misha. Bye-bye.